Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya mengkonfigurasi DHCP server di Linux Debian menggunakan VirtualBox. Oke, langsung saja. Pertama, kita buka VirtualBox-nya terlebih dahulu. Kemudian di sini ada Debian yang sudah kita install atau virtual machine yang sudah kita install Debian 11. Kemudian kita klik kanan, kita pilih clone. Kemudian untuk namanya kita ubah menjadi nama kita atau bebas mau pakai nama apapun. Di sini saya pakai nama saya. Kemudian finish. Kita tunggu, di sini ada copy mesin di sebelah kanan. Jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai, nanti akan muncul virtual mesin atas nama saya yang tadi. Oke, di sini virtual mesin atas nama saya sudah jadi. Kemudian kita klik virtual mesin yang atas nama kita sendiri atau di sini nama saya. Kemudian kita cari network. Nah, di sini ada network. Kita klik network. Kemudian kita pilih adapter 2, kemudian enable network adapter ini kita centang, kemudian attached to-nya kita ganti host only adapter, permissions mode-nya kita ganti ke allow all. Jadi seperti ini ya. Nah, untuk name virtual box-nya kita cek dulu di control panel. Di sini network dan internet, network dan sharing center, change adapter. Nah, di sini ada berapa nih? Di sini ada banyak ya virtual box-nya. Jadi di sini juga bisa kita matiin nih sebenarnya. Kalau kita klik network, nah ini kita geser dulu. Nah, yang 2, 3, 4-nya kita hapus, klik network yang akan kita hapus, kemudian remove lagi, yes. Lagi kita sisain satu aja, yes, remove, yes. Jadi untuk namanya sesuai dengan VirtualBox host only adapter ini. Jadi kita klik namanya, kemudian di sini nggak ada angka pagar 2, pagar 3 ya. Jadi pakainya sesuai dengan yang di sini. Oke, jika sudah sesuai kita klik OK. Balik lagi ke mesin. Di sini ada mesin keterangannya. Nah, jadi networknya yang tadinya ada adapter 1 aja, sekarang ada 2, adapter 1 dan adapter 2. Oke, kemudian kita start. Oke, di sini kita diminta untuk login. Sekarang kita masukkan username-nya tkj, kemudian kita masukkan passwordnya 1234. Nah, untuk mengkonfigurasi kita harus masuk ke dalam super user atau ke root. Kalian bisa mengetikkan su atau bisa mengetikkan root. Di sini saya mencontohkan dengan mengetikkan su atau super user, kemudian enter, masukkan password kembali 1234. Nah, perbedaannya di sini, jika belum masuk ke dalam super user, dia kebacanya tkj @debian. Nah, jika sudah masuk ke dalam super user, dia depannya ada root @debian. Berarti sini sudah masuk ke dalam super user atau ke dalam root system. Oke, kemudian kita akan memasukkan repository dengan mengetikkan perintah nano pasti garis miring etc garis miring apt garis miring source list, dan enter. Nah, di bawah CD-ROM kita tambahkan deb spasi http:// garis miring kartolo.sby data utama.net.id garis miring debian garis miring bulls karena kita pakai Debian 11 dan Debian 11 itu nama lainnya adalah bulls main contrib non strip free. Nah, kemudian kita bisa tekan ctrl-k, kemudian ctrl-u 3 kali, 1 2 3, maka akan muncul atau kita copy dari yang ketikan tadi yang pertama kita copy menjadi 3, kemudian kita lakukan perubahan pada baris kedua dan ketiga ini. Yang baris keduanya kita tambahkan di setelah bulls strip updates, kemudian yang ketiga itu setelah Debian strip security, kemudian setelah bulls garis miring updates
seperti ini. Jadi perbedaannya yang pertama natural aja seperti ini, yang kedua ditambahin strip update, yang ketiga tambahin di setelah Debian security, kemudian setelah bullseye garis miring update. Kemudian kita keluar di sini, sebenarnya kita bisa langsung save dengan mengklik di sini nggak ada keterangannya ya untuk simpan. Jadi kita close aja Ctrl+X. Nah, di sini ada pertanyaan apakah ingin menyimpan modifikasi yang tadi kita tambahkan. Kita tekan Y karena kita mau simpan, kemudian kita enter. Setelah memasukkan repositori, kita ketikkan apt-get update untuk mengupdate repositori yang kita masukkan. pt strip get spasi update, nggak pakai S ya, yang tadi pakai S, sekarang nggak. Kita enter. Ya, di sini tunggu proses update-nya selesai. Oke, di sini proses update-nya sudah selesai. Gimana taunya? Di sini dia sudah muncul root at Debian kembali. Jadi kita bisa masukkan perintah. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi network dengan perintah nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring interface, kemudian enter. Nah, di sini kita turunkan saja biar ada yang paling bawah, kemudian kita tambahkan auto np0s8 ifs enp0s8 innet static, pakai C, enter. Kalian bisa langsung matikan seperti ini address, atau bisa pakai tab dulu address 192, asal jangan pakai spasi seperti ini. Ini salah, nanti bakalan error. Jadi di sini saya lebih enak dilihatnya seperti ini agar nanti proses pengecekannya lebih mudah. 192.168.44.1 garis miring 24. Kenapa pakai garis miring 24? Karena kita menginisialisasikan bahwa IP address yang kita masukkan ini memiliki subnet itu 24 atau 255.255.255.0. Jika kita ingin menjelaskan, kita bisa langsung mengetikkan di sini netmask 255.255.255.0. Bisa seperti ini. Jadi saya mau main simple saja, jadi pakai inisialisasi aja garis miring 24, kemudian kita close lagi Ctrl+X, kemudian Y, kemudian enter. Setelah mengkonfigurasi network, kita harus merestart networknya agar IP yang kita masukkan tadi itu terbaca oleh sistem. Caranya ketikkan perintah systemctl spasi restart spasi networking .service, kemudian enter. Nah, di sini networknya sudah kita restart. Untuk mengecek apakah IP kita sudah masuk atau belum, kita tekan atau ketikkan perintah IP spasi A, enter. Nah, di sini ada di enforce 3, ini nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nomor 3 ini enforce 8. Di sini inetnya 192.168.44.1. Artinya IP yang tadi kita masukkan sudah masuk ke dalam sistem Linux Debian ini. Kemudian untuk memastikannya kembali apakah IP yang kita masukkan sudah ada internetnya atau belum, kita bisa mengetikkan ping 192.168.44.1, kemudian enter. Nah, di sini sudah jelas ya, TTL sama dengan 64, artinya ini sudah terkoneksi ke internet. Untuk menghentikan proses pengecekan IP ini, kita tekan Ctrl+C. Oke, setelah itu karena ini kita akan mengkonfigurasi DHCP server agar IP yang kita masukkan itu masuk ke IP kliennya. Nah, untuk masuk ke IP kliennya itu kita harus install dulu DHCP-nya dengan mengetikkan perintah apt-get spasi install spasi isc strip dhcp strip server spasi min y, seperti ini, kemudian enter. Nah, jika terjadi fix missing seperti ini ya, jadi di atasnya root ada enable for archive maybe run apt-get update or try with min fix missing, sebenarnya ada perintahnya. Jadi gampangnya itu kita tinggal close power of the machine, oke. Kemudian kita start lagi.
Kita pastiin dulu di story-nya di sini apakah ada Debian atau tidak. Jika sudah empty seperti ini, kita start lagi. Tunggu prosesnya berlangsung sampai Debian login lagi atau username login. Nah, di sini kita diminta untuk login lagi. Saya masukkan username, kemudian password, kemudian masuk ke dalam super user, masukkan password. Kemudian setelah ini kita bisa ketikkan apt-get update lagi untuk memastikan apakah repositori yang tadi kita input itu benar-benar sudah terupdate. Nah, di sini sudah selesai. Kita ketikkan kembali apt-get install isc dhcp server min-y, dan enter. Nah, di sini sudah tidak terjadi fix missing lagi seperti tadi. Ya, di sini jangan khawatir walaupun bacaan valid, tapi di ini instalasi DHCP-nya sudah berhasil. Kenapa valid? Karena kita belum melakukan konfigurasi untuk DHCP-nya. Nah, sekarang bagaimana biar yang tadinya valid kita jadiin aktif gitu. Caranya kita konfigurasi, ketikkan perintah nano spasi garis miring etc garis miring dhcp garis miring dhcpd.conf, kemudian enter. Nah, di sini banyak data dari direktori dhcpd. Kita scroll aja ke bawah, kita cari yang bacaan ini as likely. Yang subnetnya pagar ini kita hapus dari subnet sampai kurung tutup seperti ini. Kemudian kita ingin mengganti IP yang ada di sini yang 1055 di sini banyak ya, ada 1 2 3 4 5 di sini. Kalau manual kita mungkin agak kesulitan, jadi kita tinggal tekan CTRL garis miring terbalik seperti ini. Kemudian kita ketikkan 10.5.5 sesuai dengan IP yang tertera pada sistem ini. 10.5.5 belakangnya nggak usah kita pakai karena kita pakai saja IP ujung untuk kliennya, biarin. Jadi kemudian enter, masukkan IP kita 192.168.44, kemudian enter, pilih A saja biar semua yang memiliki IP 10.5.5 itu berubah menjadi IP kita, yaitu 192.168.44. Nah, seperti ini. Jadi yang tadinya 10.5.5 berubah menjadi 192.168.44. Kemudian saya ingin klien yang saya gunakan untuk server ini ada sekitar 200 misalkan. Berarti ini kan dari 1 nih yang routernya, kemudian subnetnya itu dari 0. Berarti kita pengen klien itu dari 2 dapatnya. Dari 2 berarti sampai 200 berapa? Berarti 202. Bisa begini, atau maksimalkan saja berarti 224. Nah, kemudian ini netmaxnya kita harus ubah menjadi 0. Kenapa? Karena tadi saat kita mengatur IP kita ubah netmaxnya atau subnettingnya menginisialisasikan dengan /24 seperti itu. Kemudian untuk domain name-nya sendiri di sini domain name server saya akan ubah menjadi tkj.com atau bisa pakai nama sendiri husni.com seperti ini. Kemudian di sini untuk domain name-nya saya pakai www.husni.com seperti ini. Jadi husni yang servernya husni.com, yang domain name biasanya pakai www.husni.com. Jika sudah semua, ini broadcastnya kita ubah juga kalau ingin 224. Berarti di sini broadcastnya 225. 200. Berarti ini kita maksimalkan 254, di sini 255 seperti ini. Kemudian kita kalau kita close CTRL X exit, kemudian Y, kemudian enter. Lanjut kita lakukan konfigurasi kembali, ketikkan perintah nano spasi garis miring etc garis miring network garis miring default garis miring isc strip dhcp strip server.
kemudian enter. Nah, interface V4-nya ini yang bawah kita memakai NP0S8. Kenapa? Karena tadi kita menyeting IP-nya di NP0S8. Beda lagi kalau kita menyetingnya di NP0S3, berarti di sini ubahnya jadi NP0S3. Kemudian tekan Ctrl X untuk keluar, kemudian Y, enter. Setelah itu kita akan restart DHCP-nya. Ketikkan perintah systemctl spasi restart spasi isc strip dhcp strip server dot service, kemudian enter. Nah, jika seperti ini artinya proses konfigurasinya sudah selesai, sudah kita restart, kemudian kita ingin mengecek statusnya. Tekan kembali systemctl kasih status, karena tadi kan valid masih ya. Sekarang kita ingin mengecek apakah sudah berjalan, sudah aktif atau belum untuk DHCP-nya. Nah, perbedaannya yang tadinya restart sekarang menjadi status karena kita ingin mengecek statusnya. Kemudian enter. Nah, di sini sudah aktif dan sudah running, artinya sudah berjalan. Setelah ini, bagaimana cara mengeceknya untuk komputer kliennya? Kita buka kontrol panel. Kemudian network dan internet setting, network dan sharing center, kemudian ke change adapter. Nah, yang kita edit itu bukan ini, yang bukan Intel atau Realtek atau lain sebagainya, tapi yang VirtualBox karena kita menggunakan VirtualBox seperti itu. Jadi ini bisa kita klik kanan, properties, kemudian internet protocol version 4-nya kita double klik. Di sini kita ubah ke automatic. Ini udah sesuai automatically, kita oke, kemudian oke lagi. Jadi kita bisa ngecek di sini juga statusnya, apakah IP yang sudah kita masukkan itu masuk atau belum. Nah, di sini IP-nya sudah masuk 44.2 dan di sini 44.1. Oke, sampai situ saja. Mungkin selain ini kita bisa ngecek juga di command from. Nah, di sini kita cek dulu di sini. Kita cek jaringannya apakah masuk atau tidak. Ping IP kita 192.168.44.1. 44.1 itu yang di server Debian-nya. Nanti kita enter. Nah, di sini sudah TTL dan IP dari kliennya sendiri tadi dapatnya 44.2. Nah, di sini sudah TTL juga. Kemudian kita cek juga tadi ada kita memasukkan domain name server husni.com. Di sini ping dulu, jangan lupa ping spasi husni.com. Nah, untuk husni.com dia masih tidak terkoneksi. Oh, terkoneksi, cuma agak lama ya. Kemudian kita coba lagi untuk yang domain name-nya, ping www.husni.com. Nah, sama untuk domain dia agak lama, tidak seperti IP yang tadi kita cek. Nah, di sini sudah TTL juga. Oke, jadi untuk DHCP server ini konfigurasinya sudah selesai. Saya harap bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.